adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali di pagi Minggu ini. Kita sama-sama ya, ayo beribadah. Kakak mau menyapa satu persatu. Halo kelas Batita, apa kabar? Kelas Balita, apa kabarnya? Kelas kecil, hai kelas kecil. Kelas tanggung, mana kelas tanggung? Ayo, udah siap ya? Sekarang kelas abang-abang yang ganteng-ganteng dan kakak-kakak yang cantik, yaitu kelas remaja. Mana kelas remaja? Udah siap ya dek ya? Ya, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan di pagi Minggu ini. Adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh abang kita Gideon Ginting, dan nanti doa oleh Bima Tarigan, dan bacaan Alkitab oleh Tami Amel Setepu, dan bacaan remaja yaitu Deborah Tarigan. Sebelumnya itu kita akan memuji nama Tuhan. Tepuk tangannya ya. Ku buka kitab lalu ku baca. Srek, 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 ke Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami aku. Berbuah, 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 Minggu, saya dari kelas kecil, nama saya Sukri Bima. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan beribadah, berkati kami. Bahwa saya yakin, Tuhan Yesus, amin. Tuhan akan datang. Yeremia 33 ayat 11-16. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Dia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Tuhan akan datang. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Saya Deborah Tarigan dari kelas remaja akan membacakan bacaan remaja yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan karunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan oleh Dia. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan akan datang. Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Abang berharap kita semua dalam keadaan yang sehat luar biasa. Kalaupun ada dari antara kita yang sedang sakit, kita berdoa, abang berdoa supaya hari ini Tuhan Yesus yang jamah, Tuhan Yesus yang berkati obat-obatan yang dimakan, makanan yang dimakan, minuman yang diminum, supaya Tuhan Yesus yang sembuhkan. Kalau ada dari antara kita yang sedang bersedih, kita datang sama Tuhan, memuji Tuhan, Tuhan yang menghiburkan. Nah, adik-adik, minggu ini kita jumpa lagi, kita mau merenungkan firman Tuhan. Tema kita tentang menanti kedatangan Tuhan. Nah, adik-adik di rumah pernah nggak ya merasakan gelap? Nah, bagaimana adik-adik? Sudah bisa ya merasakan suasana kegelapan? Apa yang ada bisa dilihat kalau gelap? Tidak ada ya, tidak ada yang bisa dilihat kalau gelap seperti ini. Nah, adik-adik bagaimana? Sudah bisa ya, bisa membedakan mana yang gelap, mana yang terang. Kalau disuruh memilih, mana yang adik-adik lebih suka? Kalau abang pasti lebih suka yang terang, entah itu dengan lampu di rumah ataupun lilin.
kalau ada terang, kita bisa melihat lebih baik, kita bisa melakukan banyak hal, menulis, belajar, bermain, kita bisa melihat dengan jelas wajah orang tua kita bisa melihat dengan jelas saudara-saudara kita, ya tentu kita senang. Apalagi kalau misal orang-orang yang suka bepergian di desa, di hutan, tentu butuh cahaya lampu untuk menerangi perjalanan mereka. Supaya apa? Supaya tidak terantuk, supaya tidak jatuh ke dalam jurang. Contoh yang lain apa? Lampu yang digunakan di kelautan, lampu mercusuar itu sangat diperlukan ya, supaya memberikan bimbingan kapal-kapal supaya tidak mendekat kepada batu karang, supaya mereka tetap selamat. Apalagi ya, lampu, pernah lihat lampu yang kerlap-kerlip ya, seperti yang ada di pohon Natal ya. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Tentu kita senang ya dengan warna-warninya. Nah, jadi kalau disuruh memilih, pasti kita lebih senang ya dengan terang. Nah, adik-adik, hari ini kita membahas tentang Yeremia 33 ayat 14 sampai 16 yang tadi sudah dibacakan oleh teman kita Matami. Di bahasan kita hari ini diceritakan seorang nabi yang bernama Yeremia, nabi yang takut akan Tuhan, nabi yang bersedih, nabi yang gelisah karena apa yang dilihat Nabi Yeremia tersebut, bahwa bangsanya itu tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Justru sebaliknya, bangsanya itu melakukan dosa di hadapan Tuhan. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, ya, bangsa Israel itu terpecah menjadi dua, yaitu bangsa Israel sendiri dan bangsa Yehuda. Nah, Yeremia ini hidup di tengah-tengah kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda ini sungguh tidak baik keadaannya dari banyak hal, dari sisi ekonomi, dari sisi budayanya, dari sisi banyak hal. Karena apa? Karena pemimpin-pemimpinnya mereka itu tidak memperhatikan betul-betul akan keadaan rakyatnya. Mereka itu memerintah dengan tidak baik. Sehingga apa? Sehingga rakyatnya sangat merindukan keadilan dan kebenaran. Nah, di kondisi bangsa Yehuda saat itu, Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia. Tuhan datang, Tuhan memperlihatkan masa depan. Ya, Tuhan mengizinkan Nabi Yeremia melihat jauh ke depan akan apa yang Tuhan akan lakukan, bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Tuhan akan menepati janjinya bahwa dari bangsa Yehuda, dari tunas Daud akan lahir seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang benar, pemimpin yang akan menyelamatkan bangsanya, ya, terlebih dari dosa. Jadi di saat manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, karena Adam dan Hawa lebih memilih mendengarkan kata-kata iblis, si ular, sehingga memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, di situ manusia jatuh dalam dosa dan mereka diberikan hukuman oleh Tuhan. Tetapi karena Tuhan begitu mengasihi mereka, Tuhan itu mau menyelamatkan manusia, dan Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan menyelamatkan manusia. Tuhan akan datang sebagai Mesias yang akan menggantikan dosa-dosa manusia. Nah, Yeremia dalam hal ini terus berpegang pada janji tersebut, pada penglihatan yang diterimanya. Itu yang membuat Yeremia kembali berharap kepada Tuhan. Nah, adik-adik, minggu ini ada dinamakan Minggu Advent dalam bahasa Latin, yang artinya adalah Minggu Pengharapan. Apa yang kita harapkan? Kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias yang akan menyelamatkan dosa kita. Pernah nggak kita menantikan kehadiran seseorang? Pernah ya, tentu ya. Kalau di rumah kita menantikan bapak kita pulang dari kerja, kemudian mama kita pulang dari toko atau dari warung. Tentu kalau menantikan itu ada rasa
rindu yang mendalam ya. Begitu orang tua kita datang, kita sungguh senang sekali ya. Karena apa? Karena orang yang kita kasih itu datang ya. Seperti itulah kalau kita menantikan Tuhan datang yang kedua kali ya. Tuhan itu akan datang adik-adik. Jadi minggu ini kita memperingati, kita diajak untuk berharap kepada Tuhan supaya Tuhan hadir ya di dalam bacaan remaja kita yang disampaikan oleh teman kita Deborah. Diceritakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang akan datang adalah Mesias, juru selamat penebus dosa kita. Di mana dia akan datang? Apakah di rumah yang mewah? Apakah di sebuah rumah sakit yang mewah? Apakah di tempat raja? Oh, tentu tidak. Ya, Tuhan lahir di sebuah kandang domba. Ya, bisa dilihat bahwa Tuhan lahir di tengah-tengah kehinaan. Tuhan lahir di tempat yang sangat tidak layak. Ya, seperti itulah kita ya. Tuhan akan lahir, Tuhan akan hadir di tengah-tengah hati kita. Sebenarnya abang tidak layak, kita semua tidak layak karena kita sudah berdosa. Tapi marilah kita siapkan ya hati kita untuk kedatangan Tuhan Yesus. Kita mau siapkan dalam beberapa minggu ini sebelum nanti kita memperingati hari Natal, kita siapkan hati kita ya. Boleh dengan berpakaian yang baru, boleh dengan yang bagus, boleh. Tapi terutama ialah hati kita. Kita siapkan hati kita untuk menerima kelahiran Yesus Kristus di dalam hati kita. Bagaimana caranya? Kita minta ampun, berdoa sama Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Dan percayalah Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Kita berdoa, kita membaca Alkitab, kita hormat sama orang tua kita sayang sama saudara-saudara kita, sama teman kita, tetangga kita, guru-guru kita, ya. Kemudian kita belajar rajin. Itulah cara kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik tetap kita berdoa, tetap kita bersyukur kepada Tuhan, tetap kita menaikkan pengharapan kita. Kalau ada di antara kita yang sedang sakit, kita berdoa. Kalau ada yang sedang sedih, kita berdoa. Kita selalu berharap kepada Tuhan. Jadi abang sampaikan selamat menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Ya adik-adik, tadi sudah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh abang kita Gideon. Ya adik-adik, mari kita pakai ya di dalam hidup kita supaya Tuhan senang melihat kita, karena kita tambah-tambah menjadi anak yang selalu dekat sama Tuhan, selalu melakukan apa perintahnya. Mari kita sekarang mau mengumpulkan persembahan kita. Dan sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, nanti doa dibawakan oleh teman kita Emi Tarigan dan bacaan ayat Alkitab yaitu Jeslinta Sitepu. Kita menyanyi satu lagu lagi untuk persembahan kita. Kita persiapkan persembahan kita yang baik ya adik-adik ya, untuk Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family. Happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. Jesus in the family. Happy, happy home. Happy, happy home. Saya Emi Julita Tarigan dari kelas Tangguh. Saya akan membawakan doa persembahan. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini agar berguna bagi gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan akan datang. Desi mau ayat apalan Dari kelas balita. dari kelas balita. Ayat hafalan minggu ini Ayat
hafalan dulu ini Yohanes 3 Alat 3 ayat 17. ayat 7 bala Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia para alam kayak dunia bukan untuk menghakimi dunia, bukan untuk dunia melainkan untuk menyelamatkannya untuk melayakannya oleh Dia. olehnya Bye-bye. Bye-bye. Sampai hari Minggu. sama air mundur Baca Alkitab baca Alkitab supaya bertumbuh. dan tumbuh. Halo teman-teman, Kolose 2 Kolose 2 ayat 7. ayat 7. Hendaklah Hendaklah kamu kamu mahakal Di dalam Dia di dalam Dia Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada. Bertambahlah teguh dalam iman yang telah Diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia di dalam Dia dan dibangun yang dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang Diajarkan kepadamu dan hendakkanlah hatimu melimpah dengan bersyukur. Dadah. Amin. Amin. Teman-teman, hai sekolah minggu ini Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakal di dalam akal di dalam Dia Dan dibangun di atas Dia. dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman teguh dalam isi yang telah yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Terima kasih. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam tambah teguh Dalam iman dalam iman yang telah yang telah kamu dan dan hendaklah hatimu hendaklah hatimu. Halo teman-teman, Kolose 2 ayat. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dibangun atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Kolose 2 ayat 7. Kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendak Tambah teguh dalam iman yang dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia. hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah Dalam iman
yang telah kuajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan Kalau kedua ayat 7. Hendaklah kamu di dalam Dia dan bangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah di dalam Dia dan dibangun di atas. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada. Dan Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu 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 berakar di dalam Dia. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kolose 2 ayat 7. Kalau kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan Dia dibangun di. hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 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 Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun Di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan Kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hatimu. Adik-adik, sekarang kita telah selesai untuk ibadah kita di pagi minggu ini. Kiranya tangan Tuhan, kasih Tuhan selalu menemani kita, menjaga kita setiap hari. Adik-adik juga harus menjaga kesehatannya, selalu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, supaya kita terhindar dari COVID-19. Ya adik-adik, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Salam sehat dari kakak, sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati kita.